warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 temulawak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini pembelajaran tematiknya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk teman-teman, kita saksikan yuk video tutorialnya. Teman-teman, hari ini pelajaran tematiknya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman, manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa saja sih tahap-tahapan yang terjadi setelah lahir? Berikut ini tahap-tahap pertumbuhan perkembangan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. A. Masa balita. Pada masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan berlangsung cepat selama beberapa tahun pertama. Pada usia 6 bulan, bayi akan memulai belajar duduk. Pada usia 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Nah, teman-teman, pada usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat menggunakan tangan, dan mengetahui sedikit 6 kata. Pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun, terus memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Yang B, teman-teman, masa anak-anak. Setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun dikenal sebagai masa anak-anak. Pada masa balita tumbuh gigi susu. Namun pada masa anak-anak gigi susu akan diganti dengan gigi sulung. Pada masa anak-anak pertumbuhan badan terus berlangsung seiring dengan pertumbuhan badan. Kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang. C. Masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9-13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki, teman-teman, antara usia 10-14 tahun. Pada masa tersebut, anak-anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang mungkin mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Pada masa tersebut, pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah D, masa dewasa dan tua. Akhir masa remaja adalah masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan badan sudah sempurna. Organ-organ tubuh pun telah berfungsi sempurna ya teman-teman untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada masa ini dipandang sebagai usia produktif hingga merupakan usia ideal untuk bekerja dan merintis karir. Setelah itu teman-teman, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua atau manula. Masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan secara bertahap. Proses kemunduran akan mengalami percepatan seiring semakin bertambahnya usia. Kemunduran juga terjadi dari segi mental. Nah, teman-teman, ciri-ciri kemunduran yang dialami manusia pada masa tua apa? Adalah kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Pada masa ini, teman-teman, juga seorang perempuan akan mengalami menopause atau menstruasi berhenti yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan.